Tutorial meracik obat. Oke, di sini aku mau jelasin cara meracik obat dan apa aja alat-alatnya. Yang pertama tuh ada resep ya, resep dari dokter. Yang kedua ada eh, alat tumbuk obat atau mortar. Di situ ada buat numbuknya, ada mangkuknya, terus ada sendoknya. Terus ada kertas puyer namanya, dan ada plastik klip, dan nanti bakalan jadi kayak gini. Oke, yang pertama kita siapin obatnya dulu. Tadi kan obatnya paracetamol 500 mg 3 biji ditumbuk, nanti jadi 12 gitu. Jadi ini kita tumbuk dulu, ditumbuknya sampai halus ya. Untuk megang tumbukannya pun kita ada tekniknya. Jadi kita pegang di tengah-tengah, terus kita cuma puter-puter aja sampai nanti dia kayak tepung. Kalau dia udah kayak tepung berarti udah siap buat dibungkusin kayak gitu. Nah, cuma diputer-puter gitu aja, jadi nggak susah dan nggak ngeluarin tenaga yang gimana-gimana banget gitu. Terus habis itu kita tumbuk terus mungkin sekitar ya 1 menitan lah ya, diputer-puter. Ini udah jadi. Sekarang kita mau taruh di kertas puyer tadi dan mau dibagi-bagi. 3 biji itu harus menjadi 12 kayak gitu. Nah, ini kita siapin dulu kertas puyernya. Ini namanya kertas puyer bahasa medisnya. Kalau bahasa biasanya sih ya kertas untuk iniin obat gitu. Nah, kertas puyer ini ada beberapa macam, dan ada juga yang memang langsung dimasukin gitu, yang udah modernnya, jadi nggak perlu dilipat-lipat gitu. Nah, ini kita bagi ya, 3 biji obat menjadi 12. Kalau yang udah paham pasti bakalan tahu, oh ya ini terlalu banyak, ini terlalu sedikit kayak gitu. Nah, buat pasien yang kadang ngerasa kok lama banget sih nyiapin obat doang, iya lama karena kita ya numbuknya dulu, terus habis itu sampai benar-benar halus, dan setelah itu baru dilipat-lipat biar dia bisa ditaruh di kertas klip tadi gitu. Apalagi sekarang beredar berita yang obat sirup itu belum boleh dikonsumsi oleh anak-anak ataupun orang dewasa gitu. Jadi semua obat tuh harus dipuyerin kayak gitu. Nah, ini caranya buat ngelipetnya. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin baru terjun banget ke dunia kesehatan atau mungkin masih sekolah, belum paham caranya ngelipet kertas puyer, ya gini caranya. Kita lipet di bagian ujungnya, kita kasih lipetan kecil. Setelah itu kita lipat lagi, dan lipetannya itu gak boleh simetris. Kalau simetris nanti kita masukin bagian ujung kiri ke ujung kanannya itu susah gitu. Nah, jadi gitu. Nah, ini kerjaan kami bertiga ini. Yang kiri dan kanan itu adik yang lagi dinas di klinik tempat aku kerja. Jadi mereka dinas itu selama 1 bulan, dan semua pekerjaan itu mereka harus tahu gitu. Ini kita lagi meracik beberapa obat buat pasiennya yang ada di belakang, lagi nungguin obat gitu. Kadang pasien tuh bawa anaknya rewel, jadi kita juga jadi gak fokus gitu. Kalau misalnya anaknya yang udah lumayan gede kan, kita juga bisa agak santai buat obatnya, jadi tuh nggak gupek, nggak riweh gitu. Ini kami beberapa kali ngeracik karena semua obat itu sekarang harus ditumbuk. Jadi itu apa-apa kita harus numbuk, apa-apa harus numbuk. Jadi agak susah. Semoga aja
edaran apa namanya, yang katanya nggak boleh minum sirup itu cepet berlalu dan cepet terkuak kasusnya gitu. Karena kalau misalnya ada 5 aja pasien datang, anak-anak semua, itu kan harus ditumbuk semua obatnya gitu. Kadang kasihan pasiennya kalau memang anaknya tuh masih pada kecil-kecil, masih bayi, jadi mereka tuh harus bener-bener nungguin. Dan obatnya itu gak cuma satu satu obat, ada beberapa macam obat yang harus ditumbuk gitu. Ya begitulah ya. Jadi intinya buat teman-teman atau adik-adik atau teman sejawat yang sekarang merasa kesusahan buat ngeracik obat yang begitu banyak, karena semua apa-apa obat itu buat anak-anak tuh harus diracik. Kita tetap semangat, oke? Nah, gitu juga buat kita yang kerja di instalasi kesehatan, harus tetap teliti, harus tetap fokus sama obat-obat yang kita racik, karena obat-obat yang kita racik itu kita tuh harus tepat dosisnya, tepat orangnya, tepat pemberiannya gitu. Jadi penting banget yang namanya ada resep obat dari dokter kalau emang itu tempat kerja kita sudah berbasis klinik ya. Tapi kalau misalnya kayak praktek mandiri biasa tuh ya biasanya memang nggak ada dokternya gitu. Jadi kalau klinik kan pasti ada dokternya dan pasti ada resep yang dikasih ke kita. Kita harus baca terlebih dahulu sebelum kita meracik obat tersebut. Baca apa aja obatnya, berapa aja yang kita butuhin, dosisnya berapa, siapa orangnya, berapa umurnya, karena kadang namanya bisa sama tapi kita bisa tahu umurnya berbeda, dan alamatnya juga kita harus paham dan tahu, oh iya ini alamatnya yang satu misalnya di A, yang satu di B gitu, kalau namanya sama gitu ya. Jadi sebelum kita ngasih obat, setelah selesai kita kasih obat ke pasien itu, kita harus cross check kembali namanya siapa, umurnya berapa, alamatnya di mana, biar kita nggak salah ngasih obat tersebut gitu ya. Karena kalau salah malah fatal, karena dosis-dosis setiap pasien itu kan berbeda dan obatnya pun berbeda gitu. Nah, ini kami lagi meracik beberapa obat yang diresepin dari dokter. Jadi dibantuin banget, ngerasa terbantu banget ada adik-adik.